Oke teman-teman, jadi yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah masukin semua layernya. Ada tutupan lahan 2005, 2010 dan juga AOI, dan juga lakukan fix geometris terhadap land cover 2005 dan 2010. Setelahnya teman-teman bisa melakukan apa ini namanya klip di masing-masing tutupan lahan atau land cover yang sudah di fix geometri. Jangan lupa untuk di fix geometri dulu ya teman-teman. Di sini aku lupa ke record, tapi di sini itu aku udah fix geometri pakai layar yang fix LC 2005 dan 2010 itu, lalu diklip sesuai dengan AOI yang sudah disediakan gitu. Selanjutnya di sini aku rename buat biar nggak ketukar aja. Terus selanjutnya kita akan melakukan hitung ulang luasannya. Di sini untuk luasannya seperti biasa kita update field yang sudah ada, lalu ke geometri, terus di dollar area, lalu dibagi dengan 10.000. Lalu oke, dan lakukan hal yang sama pada hasil klip yang 2010 juga. Sama caranya, ke geometri, dollar area, dan dibagi 10.000 biar hasilnya dalam hektar. Sudah, lalu ya jangan lupa untuk di save hasil-hasil perhitungan pembaruan tadi. Selanjutnya kita akan menyatukan atau mengoverlay antara hasil klip 2005 dan 2010 menggunakan Union agar datanya semua tergabung antara data di 2005 dan 2010. Lalu selanjutnya ini aku rename biar nggak pusing aja sebenarnya, tapi kalau nggak di rename juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penggabungan antara yang kelas-kelas tutupan lahan di tahun 2005 dengan tahun 2010 di lokasi yang sama. Jadi yang bertumpukan akan digabungkan gitu. Jadi untuk rumusnya itu nanti kita pakai yang fields kelas, kan ada kelas 1 ada kelas 2. Nah untuk kelas satunya itu karena tadi kita yang pertamanya yang 2005 berarti kelasnya itu 2005, lalu untuk kelas underscore 2 itu berarti kelas yang dari si 2010 gitu. Jadi ini nanti bakal kita gabungin biar nanti di dalam satu kolom itu langsung terangkum perubahan tutupan lahan yang terjadi di lokasi tersebut begitu. Nah nanti hasilnya itu kurang lebih kayak gitu, seperti yang bisa kita lihat di layar. Lalu untuk datanya itu nanti teman-teman bisa cek kalau misalnya datanya itu bakal banyak yang kosong atau nol. Nah itu kita harus melakukan normalisasi datanya dengan cara kita harus mencari yang sama atau setidaknya itu kayak mirip gitu loh. Kayak misalnya pokoknya cari yang paling meyakinkan kalau misalnya perubahan itu terjadi di area yang sama. Kayak ini misalnya dia kan sebelumnya kosong tapi setelahnya itu jadi water. Nah terus cari yang sekiranya yang di bagian kelas 2 nya itu juga sama-sama water gitu. Nanti bisa dicek di itunya. Nah caranya nanti tinggal di merge, tinggal di select dulu dua yang mau dilakukan normalisasi, lalu di merge di tanda yang tadi aku pencet. Lalu teman-teman lakukan hal yang sama ke
data yang kosong lainnya. Caranya sama, di-select dulu yang datanya kosong, lalu select data yang akan digabungkan dengan data kosong tadi, biar data kosong tadi itu jadinya nyatu sama data yang punya data lengkap gitu. Ini aku lagi cari data yang sekiranya sesuai untuk digabungkan dengan data yang kosong tadi. Aku biasanya pilih yang berdekatan jaraknya, biar setidaknya itu kalaupun misalnya nanti ada kesalahan tidak terlalu jauh. Terus selanjutnya caranya sama, di select yang ada nulnya, lalu select yang ada isinya, lalu bisa di merge. Di sini aku masih mencari data yang sekiranya cocok dengan data kosong tadi. Lalu aku pencet merge, lalu jangan lupa untuk pilih data yang ada isinya, lalu dipencet yang tag datanya itu dari yang kita pilih, lalu di OK. Itu nanti datanya sudah tergabung jadi satu baris begitu. Lalu selanjutnya kalau misalnya yang tadi udah semua, sekarang bagian kelas 2 nya diurutin, nanti bisa terlihat ada 00 juga, lalu nanti bisa lakukan hal yang sama kayak yang tadi di normalisasi juga, cari yang datanya itu mirip perubahannya dan juga lokasinya itu juga berdekatan gitu. Selanjutnya dilakukan normalisasi data pada data badan air yang kelasnya merupakan badan air, kita pilih semua, lalu kita merge dan kita pilih data yang water menjadi tetap water. Jadi kayak dia badan air menjadi badan air juga, lalu dipencet yang datanya itu disamakan menjadi water ke water semuanya. Jadi karena itu biar yang sebelumnya badan air itu tidak berubah, karena hampir tidak mungkin merubah badan air begitu. Jadi semua di merge menjadi water ke water. Lalu untuk yang kelas 2 nya water juga itu juga dipilih, lalu di merge juga sama menjadi water ke water. Jadi perubahannya tetap dari badan air ke badan air begitu. Ini bisa teman-teman select yang water ke water, lalu dipencet yang take from selected features-nya, lalu di OK gitu. Jadi nanti semua data badan air itu jadi satu, tidak ada perubahan. Lalu jangan lupa untuk datanya di save. Lalu setelahnya teman-teman bisa lakukan simbologi hasilnya berdasarkan, untuk klasifikasinya itu berdasarkan perubahannya. Jadi nanti perubahan tutupan lahannya itu dari apa ke apa. Jadi nanti emang ada cukup banyak untuk legendanya begitu. Jadi ini untuk data yang pertama. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau melakukan analisis, jangan lupa untuk luasannya dihitung ulang, karena sebelumnya itu kan masih ada perubahan dari merge-nya. Jadi jangan lupa dihitung ulang. Lalu setelah data yang sebelumnya sudah selesai, kita lanjut ke data kedua. Kita bisa buka lagi atribut tabelnya tadi, lalu kita menambahkan satu kolom yang berisi row. Ini nanti gunanya bakal jadi kolom kunci untuk nanti kita akan join tabelnya dengan Excelnya. Jadi itu lalu kita ekspor hasil yang tadi ke bentuk Excel. Nah, untuk namanya bebas, nanti tinggal teman-teman save aja dalam bentuk Excel. Ini kebetulan aku udah ada sebelumnya, nanti aku save ulang. Lalu kita bisa pindah ke mengerjakan si Excelnya, karena di sini kita bakal menganalisis perubahan yang terjadi itu masuk dalam kategori perubahan apa gitu. Selanjutnya ini
teman-teman bisa langsung aja tambahin satu kolom di samping yang perubahannya. Untuk namanya bisa disesuaikan aja. Di sini aku pakai jenis perubahan. Selanjutnya di sini yang pertama itu ada bare areas berubah menjadi non forest. Di sini aku kategorikan sebagai deforestasi karena yang tadinya hanya tanah kosong tapi dinyatakan sebagai bukan hutan, yang artinya sudah tidak ada hutannya, jadi deforestasi. Lalu ada bare areas menjadi forest, itu nanti jadi rehabilitasi. Nah, itu nanti kita satukan pemikiran kalau deforestasi itu ketika yang tadinya hutan menjadi area penggunaan lain atau bukan hutan. Jadi hutannya itu hilang, itu namanya, itu kita kategorikan sebagai sebuah deforestasi. Lalu untuk selanjutnya itu ada degradasi. Kalau untuk degradasi sendiri itu area yang sebelumnya itu merupakan hutan primer atau hutan yang ibaratnya lebih tinggi kualitasnya itu menjadi hutan sekunder, misalnya seperti itu dinamakan sebagai degradasi karena terjadi penurunan kualitas. Sedangkan kalau tadi rehabilitasi itu dari yang sebelumnya bukan hutan lalu dibangun hutan, kayak misalnya ada penanaman atau seperti itu, begitu. Lalu kalau misalnya reforestasi itu yang tadinya hutan menjadi hutan yang lebih lebat lagi, begitu. Lalu kalau semisal ada perubahan yang tidak berubah, gimana ya? Ya pokoknya seperti yang tadinya itu dia lowland forest dan tetap menjadi lowland forest, atau yang tadinya wetland lalu di tahun selanjutnya tetap wetland, berarti kita namakan sebagai tidak berubah. Lalu untuk water sendiri kita kategorikan sebagai badan air saja, jadi memang tidak ada perubahan, cenderung tidak ada perubahan. Kita anggap badan air itu tetap tidak berubah sama sekali karena perubahannya itu hampir tidak mungkin. Lalu kalau misalnya teman-teman udah selesai, teman-teman bisa langsung join aja seperti ini. Teman-teman pasti udah tahu caranya, tinggal buka properties seperti yang ada di video ini. Properties, join, selalu disesuaikan antara fieldnya tadi.